Dia melihat rumput tetangga yang tampak lebih hijau. Jadi ketika dia itu ada di rumah, kekurangan bunda ini akan terlihat nyata di mata suami. Nah, di momen ini bunda sebagai istri Syah akan jadi pihak yang paling menderita di sini. Lalu kapan suami bisa putus dari pelakor? Eits, tunggu dulu Bun. Nanti ada di fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini akan ada momen di mana suami bunda akhirnya kembali waras akalnya. Ya, dia akan mulai terbuka mata batinnya setelah sekian lama berhubungan bersama si pelakor. Tapi ya, kembali lagi ya Bun, apakah di fase ini bunda masih kuat bertahan atau tidak? Nah, apakah bunda masih punya daya juang atau mungkin bunda merasa, udahlah, aku udah gak kuat nih, lebih baik bisa aja. Oke, itu kembali semuanya ke bunda. Ya, tapi kalau bunda masih ingin memperjuangkan suami ya seperti klien-klien yang saya bimbing, maka ada caranya tersendiri. Ya, bunda juga bisa ikut bimbingan profesional bersama saya kalau bunda merasa butuh pendampingan. Karena di fase kedua ini, fase paling menyakitkan buat istri. Dan di sini biasanya bunda memang butuh bimbingan. Nah, lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan di fase yang paling sulit ini? Yang pertama, lepaskan dulu ketergantungan bunda pada suami. Ya, apapun yang dilakukan suami, karena dia lagi di fase tinggi-tingginya ego ya Bun, maka oke, biarin dulu aja Bun. Bunda fokus aja menyembuhkan luka batin bunda. Ya, fokus aja dulu menata ulang kondisi batin bunda, memperbaiki aura bunda dan mengembalikan kebahagiaan bunda. Nah, kuncinya di sini adalah bunda harus bisa bahagia tanpa syarat. Baru di titik ini aura bunda akan terpancar positif. Dan aura positif ini nanti bisa bunda jadikan modal untuk menarik kembali perhatian suami. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara komunikasi yang lebih baik. Ya, pendekatan sama suami yang lebih ramah, lebih friendly, lebih bersahabat, dengan sentuhan-sentuhan dari bunda dan sebagainya. Nah, biasanya di sini saya berikan tips-tips khusus nih dan pendampingan kalau bunda sudah menjadi klien resmi saya, ya, supaya ikhtiar bunda di fase ini itu jadi lebih mudah. Nah, tahap eksplorasi ini tuh tidak berlangsung selamanya bunda. Tidak ada bulan madu yang abadi. Ketika tahap eksplorasi ini udah selesai, nah pelakor ini tuh udah nggak kelihatan baru lagi di mata suami. Nah, nanti suami bunda akan masuk ke fase logika. Oke. Ini ya Bun, fase logika. Ya, dia akan kembali ke fase yang waras Bun. Nah, di saat yang bersamaan, pelan-pelan si pelakor juga akan mulai kelihatan belangnya kok. Akan kelihatan sifat aslinya. Di titik inilah biasanya suami mulai berpikir dan menimbang kembali keputusannya untuk melanjutkan hubungannya dengan si pelakor atau berhenti. Kalau di fase ini bunda bisa tetap istiqomah sejak fase awal untuk menjadi versi terbaik diri bunda. Ya, bunda melakukan kebaikan pada suami tanpa pamrih. Servis untuk suami juga ditingkatkan, bahkan sampai bisa membuat suami itu nyaman ngobrol sama bunda. Nah, itu biasanya suami akan terpikir untuk kembali ke bunda. Tapi kalau di fase-fase sebelumnya bunda masih menuruti emosi, terpuruk, aura bunda nggak dibersihkan, ya apalagi bunda kepikiran terus sama pelakor, sampai-sampai nggak sempat merawat diri, ya sama saja hasilnya Bun, sama-sama zonk. Nah, makanya saya tuh selalu menyarankan ke klien-klien saya yang ada di fase kedua ini untuk berusaha melakukan yang terbaik. Fokus dengan perbaikan aura mereka. Fokus memperbaiki hubungan dengan suami. Ini untuk apa? Ya, supaya ketika perselingkuhan suami sudah di fase yang ketiga ini, ya fase logika atau waras, bunda siap untuk menjadi tempat kembali buat suami. Oke, semoga penjelasan saya kali ini bisa diterima ya Bun. Dan saya doakan semoga bunda yang sedang mengalami ujian dalam rumah tangga bisa segera diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin. Dan bila bunda butuh dibimbing secara intensif dan profesional, oke, daftar aja Bun di nomor ini sekarang juga.
Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.